dari penyintas gagal ginjal di kesempatan sore hari ini. Dan kali ini sebelum saya mengundang salah satu teman saya yang beliau ini adalah seorang yang luar biasa dari sisi desain, kemudian juga beliau ini juga sangat kreatif dari sisi membuat lurik, kemudian kain-kain yang lain. Dan saat ini saya bersama dengan Mbak Listi. Namun sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang community relations. Nah, kira-kira di antara sahabat CNC, adakah Anda yang saat ini mungkin memiliki sebuah komunitas, ya, baik itu komunitas yang organisasi profit ataupun non-profit. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas kenapa sih kok kita perlu melakukan hubungan baik dengan siapapun, ya. Untuk Anda yang bergabung di Cheers kesempatan sore hari ini, terima kasih banyak. Tetap sehat selalu tentunya yang saya harapkan dari Anda. Dan sore hari ini kita akan bercerita banyak nanti dengan Mbak Listi Budiarjo, ya. Oke. Community relations itu apa? Ya, jadi community relations itu adalah sebuah kegiatan yang dikembangkan untuk berkaitan dengan masyarakat yang ada di sekitar kita ataupun yang memang membutuhkan bantuan kita baik dari secara finansial ataupun non finansial. Nah, kebetulan Cornelia & Co ini bekerja sama dengan teman-teman dari Icon Enterprise, ya, sebuah komunitas yang di dalamnya terdiri dari teman-teman penyintas gagal ginjal yang bersemangat luar biasa dalam menjalani hari-harinya. Walaupun teman-teman penyintas gagal ginjal ini masih harus menjalani hemodialisa, ya, cuci darah 1 minggu 2 kali, ya. Menurut saya itu adalah sesuatu hal yang perlu membuat kita sangat terinspirasi untuk selalu bersemangat dan bersyukur tentang menghargai kesehatan itu sendiri, ya. Kemudian juga sebelumnya kita juga pernah dengan teman-teman penyintas lupus juga. Nah, saat ini kita bersama dengan teman-teman penyintas gagal ginjal. Jadi community relations itu adalah kita berkaitan dengan teman-teman yang punya komunitas dan memang bisa berkaitan secara finansial ataupun non finansial terhadap brand image dari perusahaan kita, ya. Oke. Kemudian ada sebuah community relation definisi juga yang menjelaskan bahwa community relation adalah cara berinteraksi dengan berbagai publik dan saling berkaitan, ya, satu dengan yang lain seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian sekarang saya akan mengarah kepada ini kuliah singkat, ya. Kuliah 7 menit kultum gitu, ya. Oke. Kalau kita bicara mengenai publik dan komunitas, yang jelas kalau publik itu kan terlalu luas, ya, terlalu general. Kita tidak spesifik pada apa yang mau kita lakukan. Nah, kalau komunitas itu lebih spesifik, tujuannya jelas mau apa. Nah, kebetulan kami mengambil kegiatan semangat berjuang di masih menyambung 17 Agustus yang lalu, ya. Kita masih bicara mengenai perjuangan dan kami melihat bahwa teman-teman penyintas gagal ginjal ini perjuangannya luar biasa dalam menjalani hari-harinya. Salah satunya adalah nanti Mbak Listi, sebelumnya ada Pak Yuyun, ada Pak Edo, dan juga ada Mbak Nanda yang sudah sempat melihat, ya. Dan di hari Sabtu kemarin, tanggal 29 Agustus, kita juga menyempatkan untuk mengadakan webinar on website bekerja sama antara Republika dan ID Metafora. Ya, alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mengumpulkan sedikit kontribusi yang bisa kita berikan kepada teman-teman penyintas gagal ginjal dan semoga bermanfaat untuk teman-teman nantinya dalam menjalankan keseharian, dalam menjaga kesehatan dan juga harus periksa dan lain-lain, ya. Oke, kemudian kalau kita bicara mengenai komunitas, itu jelas tujuannya terbatas, jumlahnya juga terbatas, ya. Tapi kalau publik itu kan pasti luas sekali, ya. Mungkin kayak kalau kita bicara mengenai kampanye, itu kan jelas itu beda dengan community relations, ya. Jadi kalau kampanye itu jelas dia lebih luas, sementara kalau komunitas dia lebih sedikit, lebih kecil jangkauannya apa yang mau kita lakukan. Nah, tadi kembali lagi ke masalah topik kita terkait dengan semangat berjuang, ya, saya dan juga teman-teman dari ID Metafora dan juga dari Republika mengambil kesempatan ini untuk kita sama-sama memberikan perhatian kita kepada teman-teman yang membutuhkan lebih, yaitu saat ini adalah penyintas gagal ginjal. Oke. Nah, komunitas sendiri ada jelas yang saling berkaitan satu dengan yang lain, ya. Tidak usah kalau yang ini mungkin lebih kepada kesehatan atau penyakit gitu, ya. Tapi ada juga misalnya komunitas bersepeda gitu, ya.
komunitas naik Brompton gitu ya, atau Harley Davidson gitu, atau motor pitung atau apa gitu, itu juga bisa komunitas, atau komunitas bercocok tanam ya, suka-suka tanam. Kayak Mbak Nanda kemarin dia punya kaktus misalnya, itu komunitas kaktus dan lain-lain ya. Silakan kalau misalnya Anda juga ingin berbagi cerita atau Anda ingin bertanya lebih lanjut, silakan nanti bisa saya bantu, saya jawab setelah ketika proses live Instagram ini berlangsung ya. Oke. Kemudian ada juga yang membedakan antara komunitas dengan kelompok, yang tadi ya dengan masyarakat. Yang pertama adalah jelas pembatasan dan eksklusivitas. Kemudian kedua adalah tujuan. Yang ketiga ada aturan mainnya. Nah, nanti mungkin bisa sedikit bertanya kepada Mbak Listi. Beliau ini adalah pengurus dari Icon Enterprise. Ya, dan di situ terdiri dari teman-teman yang memang penyintas gagal ginjal. Jadi ada aturannya seperti apa ya. Kemudian komitmennya adalah semenjak kami mengenal beliau-beliau ini sebelum pandemi berlangsung sekitar bulan Januari Februari, itu memang terlihat sekali komitmennya untuk memberikan semangat kepada sesama teman-teman penyintas gagal ginjal yang ada di Jogja dan sekitarnya untuk tetap berkarya apapun itu. Ya, ada yang desainer, ada yang menjahit, ada yang mungkin membuat ekoprint, ada yang lurik atau membuat tas seperti ini ya. Jadi kebetulan Mbak Listi itu beliau adalah juga pernah membuat menjahit seperti ini ya, jadi lurik dan lain-lain gitu. Jadi terus berkarya ya. Kemudian kemandirian juga ya, walaupun saat ini teman-teman penyintas gagal ginjal ini masih harus melakukan hemodialisa, cuci darah ya, tapi mereka tetap berkarya ya, tetap mandiri untuk menghasilkan penghasilan rezeki berapapun yang diperoleh, dan pasti ada maksud Tuhan yang baik ya. Everything happens for a good reason. Baik, kemudian komunitas secara lebih rinci dapat dipandang berdasarkan karakteristik relasi ya, dalam komunitas. Yang pertama adalah pengelompokan lokal, biasanya pada kedekatan, tatap muka. Ada juga misalnya komunitas yang bertemu sepedaan setiap minggu pagi gitu ya, ketemunya cuma minggu pagi gitu ya. Atau komunitas berdasarkan kepentingan, misalnya komunitas bisnis atau komunitas penelitian ya, atau komunitas tertentu ya. Kemudian kualitas relasinya juga terkait dengan moral dan juga aturan yang ada di komunitas tersebut. Oke? Kemudian hal ini juga terkait dengan yang namanya corporate social responsibility. Jadi community relations ini juga bisa disebut juga sebagai bagian daripada community social responsibility. Jadi setiap perusahaan besar itu pasti dia punya kegiatan CSR ya. Dan kalau saya boleh usul untuk kegiatan CSR ini adalah bukan hanya yang sekedar ngasih uang terus sudah gitu ya, tapi harus ada sustainability ya, harus ada kira-kira setelah ini apa yang mau dilakukan ya oleh mungkin masyarakat setempat atau mungkin komunitas tertentu seperti itu. Jadi kita juga harus ada faktor sustainability juga untuk kegiatan CSR itu ya. Kemudian yang mempengaruhi perubahan dari sebuah komunitas jelas globalisasi ya, kayak misalnya sekarang kita ada pandemi, itu juga sebenarnya mempengaruhi ya. Kayak sekarang lagi musim sepedaan gitu ya, semua orang naik sepeda gitu ya, komunitas sepedanya banyak sekali. Bahkan kemarin di salah satu mall juga sudah ada yang mengadakan pameran sepeda gitu ya, itu juga bagian daripada community relations yang terus dilakukan ya untuk bersepeda. Baik, kemudian saya tidak akan panjang lebar ya, kita biasanya melakukannya melakukan community relations ini pastinya ingin untuk memberikan brand image yang baik terhadap perusahaan kita atau organisasi kita, baik itu secara profit ataupun non-profit. Intinya adalah selama kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk berkarya, masih diberi Tuhan kesehatan, kenapa kita tidak memberikan apa yang bisa kita berikan untuk orang lain, ya, baik itu berupa finansial ataupun berupa non-finansial. Oke. Kemudian tadi ada dari kompetisi, itu biasanya juga berkaitan juga dengan komunitas ya. Ada kompetisi, aturan pemerintah, globalisasi, aliansi, itu juga beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dari keberadaan komunitas tersebut. Kemudian, jadi itu intinya untuk community relations ya. Saat ini saya bersama dengan Mbak Listi, dan sebentar lagi Mbak Listi, teman saya dari Icon Enterprise akan bersama dengan saya, dan saya harus pakai masker ya karena kebetulan jaraknya dekat ya. Moga-moga suaranya tetap terdengar ya suara saya ya. Iya. Selamat sore Mbak Listi. Selamat sore Mbak Listi. Apa kabar?
Apa kabar Mbak Listi? Baik. Baik ya, sehat. Maaf ya kalau mungkin saya harus Iya, ini. mungkin saya jelaskan juga ya. Baik, sahabat CNC, kali ini Mbak Listi bersama dengan saya. Beliau adalah salah satu penyintas gagal ginjal, dan kondisi beliau saat ini, mohon maaf, memang kurang jelas dalam mendengarkan, ya, sehingga saat ini saya harus berbicara agak keras, dan beliau juga menggunakan translator ya Mbak ya. Iya, ini salah satu software yang dipakai teman-teman deaf untuk bisa mendengar, namanya Live Translate. Live Translate, ya. Jadi mohon maaf saya pinjam sebentar. Jadi Mbak Listi memakai seperti ini supaya Mbak Listi bisa mendengarkan, ya, bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, gitu ya. Baik Mbak Listi, senang bisa melihat Mbak Listi dalam kondisi yang sehat sore hari ini, ya, dan sempat naik turun ya. Sempat naik turun. Akhirnya memang lagi nggak fit karena ada masalah jantung. Tetapi at least selama masih bisa bernafas, saya berpikir itu patut disyukuri, berarti saya masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bisa berkarya. Oke. Mbak Listi, di belakang kita ini kan ada tas, ada kain-kain seperti ini ya. Ini dulu Mbak Listi sempat membuatnya seperti itu atau gimana? Ya, ini sebenarnya salah satu mimpi saya dulu. Saya pengen membuat salah satu brand, dan ya Tuhan wujudkan, itu namanya Doro Putri. Tetapi memang karena kondisi saya kurang bagus dalam sisi kesehatan, jadi memang apa ya, kadang up and down, nanti bangkit lagi, turun lagi, bangkit lagi. Tapi karena ini passion yang ingin saya tuntaskan, ya saya nggak akan menyerah meskipun misalnya turun, saya tetap akan berusaha untuk tetap menggaungkan brand saya. Iya, oke. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri ya, sahabat CNC dan sahabat Icon Enterprise, bahwa Mbak Listi ini walaupun dalam kondisi seperti ini, tadi sempat, Mbak Ayu saya mau touch up dulu gitu ya, supaya tetap kelihatan cantik, tetap kelihatan manis, karena beliau ini kan sangat manis ya, Jawa nih. Gitu ya, oke. Mbak Listi sehari-harinya sebelum pandemi, kegiatannya apa Mbak Listi? Bisa cerita? Kegiatan Mbak Listi maksudnya kegiatan pandemi. Saya. Iya. Jadi sebenarnya saya ini karyawan salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Dan pekerjaan saya saat ini adalah merespon aspirasi publik melalui sosial media. Jadi lebih ke aktivitas komunikasi melalui daring. Karena sejak pendengaran saya terganggu, memang banyak hal yang saya harus tahu diri, tapi saya bersyukur saya masih diberi kesempatan bekerja. Nah, selain itu saya juga banyak merancang tas, outfit untuk brand saya di Doro Putri. Dan yang ketiga, saya sedang fokus untuk bisa menyelesaikan misi tugas jiwa saya, yaitu mendirikan sebuah yayasan sosial untuk teman-teman penyintas gagal ginjal dan juga untuk teman-teman difabel. Namanya Icon Enterprise. Oh, jadi ini tidak hanya untuk penyintas gagal ginjal ya Mbak Listi ya, tapi juga untuk difabel. Untuk penyakit yang lain atau tidak hanya untuk gagal ginjal, tapi juga untuk teman-teman yang difabel atau punya sakit kronis lainnya, yang mungkin mereka di masyarakat, saya tahu benar bagaimana rasanya punya sakit kronis, nggak punya pekerjaan. Saya merasakan itu sejak saya divonis gagal ginjal. Saya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak teman-teman penyintas atau survivor lainnya di lupus, cancer. Dan ketika mereka nggak punya pekerjaan, mereka nggak punya aktivitas dan hanya berpikir tentang penyakitnya aja, rasanya itu sangat kayak seperti tidak berarti. Buat apa hidup saya? Nah, saya pengen menggandeng teman-teman ini. Ayo, meskipun mungkin kamu
nggak sehat, meskipun mungkin kamu nggak sekuat dulu, tapi kamu bisa berkarya. Oleh karena itu kenapa ini saya namakan I Can. Artinya saya punya misi di situ, aku bisa, kamu bisa, saya bisa, kita bisa lakukan sesuatu meskipun kita punya keterbatasan fisik. Nah, di I Can Enterprise ini saya punya program memberikan pelatihan kepada teman-teman yang kami bikin dalam sebuah komunitas. Pelatihan apa saja yang memberikan keterampilan buat mereka. Keterampilan ini syukur-syukur nanti bisa dijadikan sebagai lahan untuk mencari tambahan penghasilan, ataupun kalau enggak itu bisa dijadikan hobi dan sarana buat mereka untuk merilis emosi mereka. Seperti kayak kemarin yang sudah berjalan itu pelatihan ecoprint. Jadi mewarnai atau memotif kain dengan menggunakan bahan-bahan dari alam. Juga membuat ecoprint dalam bentuk barang-barang seperti ini. Mohon maaf kebetulan ini nggak saya bawa. Dan nanti tentunya akan ada pelatihan lain lagi, apa saja sih yang mereka butuhkan, kita akan coba tampung kebutuhan teman-teman. Itu akan menambah skill mereka untuk berkarya. Oke. Ada berapa orang, Mbak, yang saat ini tergabung di I Can Enterprise? Ada berapa orang? Orang yang kurang lebih 50-an ya, Mbak, ya. Memang masih kecil karena ini saya juga merintisnya sangat awal sekali di tahun 2009. Jadi memang sebenarnya dari kecil itu saya punya cita-cita pengen punya panti asuhan. Nah, namun sejak gagal ginjal saya merasa bahwa kayak Tuhan itu tutup semua pintu buat saya. Semua karir saya hancur, passion saya, keinginan saya itu rasanya semuanya ditutup. Tapi pada suatu saat saya berdoa dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya lelah, tolong saya diberi partner untuk bisa mewujudkan mimpi saya, membangun sebuah komunitas atau yayasan sosial. Akhirnya Tuhan jawab doa saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat saya sama penyintas ginjal, Kak Yuyun, Mas Edo yang kemarin juga sempat sharing motivasi mereka. Nah, dari situ akhirnya saya sadar bahwa ternyata ketika Tuhan tadi menutup banyak pintu buat saya, Dia cuma mau membukakan satu jendela yang harus saya pelihara dengan baik. I Can Enterprise ini. Itu sih, Mbak. Baik, Mbak, mungkin sedikit cerita di awalnya Mbak Listi bisa terdiagnosis gagal ginjal itu sebabnya kenapa, Mbak Listi? Awal Mbak Listi diagnosis gagal ginjal sebabnya apa? Saya didiagnosis gagal ginjal karena preeklamsi. Jadi hipertensi saat hamil. Dan itu kehamilan saya yang ketiga. Dan yang ketiga ini saya bleeding, keguguran. Jadi dan keguguran, terus akhirnya yang ketiga dapat bonus gagal ginjal. Jadi ketika hamil itu ya, Mbak, ya hipertensi. Itu berapa tahun yang lalu, Mbak? Berapa tahun yang lalu? Itu tahun 2016. Jadi sekarang kurang lebih hampir mau 5 tahun ya saya menjalani hemodialisa. Dengan segala naik turunnya, sampai kehilangan pendengaran. Ya, begitulah Mbak fasenya. Tapi saya menyadari bahwa that's life gitu. Selama masih dikasih nafas pagi hari, saya bisa menghirup udara, saya bisa bernafas dengan lega, berarti saya masih diberikan kesempatan hidup yang gak hanya sekali, 2 kali, 3 kali sama Tuhan. Dan itu harus saya pakai sebaik-baiknya. Baik, untuk Anda sahabat CNC, sahabat I Can Enterprise yang ingin memberikan donasi lebih lanjut kepada teman-teman penyintas gagal ginjal, silakan. Nanti setelah ini saya akan tanya kira-kira di Jogja berapa jumlah pasiennya gitu ya, karena masih banyak sekali. Dan di akhir acara ini, di akhir acara live Instagram, ada sedikit kontribusi dari acara kemarin Sabtu. Dan selama kemarin kita mengadakan webinar on website, itu kita akan serahkan kepada teman-teman I Can Enterprise melalui Mbak Listi. Oke,
Mbak Listi di Jogja itu rata-rata jumlah pasien untuk gagal ginjal ada berapa ya? Kalau secara data pastinya saya perlu cek lagi ya Mbak. iya. Tetapi Kira-kira ribuan ribuan itu pasti ada. Ya. seluruh DIY atau? Iya, di Jogja Wah. sendiri. Nah, dan selama saya banyak terlibat dengan di komunitas gagal ginjal, kemudian komunitas pasien gagal ginjal lainnya itu, saya melihat banyak teman-teman yang setelah gagal ginjal mereka rata-rata tidak bekerja atau kena PHK. Dan setelah itu banyak yang mungkin bingung mau ngapain, mau jadi entrepreneur tapi nggak punya modal, atau seperti intinya mereka jadi kayak tertutup intinya. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Cornelia, juga kepada donatur yang telah memberikan perhatian, dukungan untuk teman-teman penyintas. Jadi harapannya donasi ini bisa membantu teman-teman penyintas yang terdampak bencana, yang mungkin kemarin pekerjaannya Kehilangan tidak pekerjaan. tertunda karena pandemi, jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, semoga ini bisa menjadi tambahan modal buat mereka untuk bertahan selama pandemi. Dan itu terus kami lakukan untuk membantu teman-teman, dan nanti kami akan coba melis dari setiap rumah sakit yang ada di rumah sakit hemodialisa yang ada di Jogja yang pantas untuk mendapatkan donasi tersebut. Oh iya, oke. Kira-kira dari Mbak Listi sendiri ada nggak pesan untuk teman-teman sahabat CNC, sahabat Icon Enterprise yang mungkin apa yang harus diwaspadai? Misalnya tadi hipertensi, jangan sampai hipertensi, atau kalau Pak Yun kemarin ceritanya adalah minum itu nggak boleh terlalu banyak. Jadi gitu. kena gagal ginjal itu banyak penyebabnya. Kalau dipikir-pikir, saya dulu nggak pernah tuh makan yang aneh-aneh, minum yang aneh-aneh, tapi kok saya bisa kena gagal ginjal. Nah, untuk teman-teman, sayangi benar ginjalmu. Selama ginjal kalian sehat, jaga benar. Ternyata fungsi ginjal itu banyak sekali, nggak hanya untuk supaya kita bisa pipis mengeluarkan racun, tapi juga mengatur tensi, mengatur HB kita, dan itu sangat vital. Jadi sebisa mungkin jaga asupan minum, makan makanan yang sehat, mengurangi yang namanya makanan dan minuman pengawet. Nah, intinya tetap semangat, jaga ginjal kalian, dan satu lagi mungkin kalau ketemu dengan teman-teman penyintas, mungkin jangan underestimate. Tetapi kalau bisa kita saling mendukung. Mereka kalau bisa dirangkul, intinya diberi kesempatan. Diberi kesempatan. Jadi teman-teman penyintas itu banyak yang sebenarnya berpotensi, tapi mungkin karena nggak ada kesempatan, mereka jadi tidak bisa beraktualisasi lebih maksimal. Oke. Mungkin itu saja. Kalau dari Mbak Listi sendiri, Mbak Listi harus hemodialisa berapa minggu sekali, hari apa, kemudian apa yang dilakukan untuk treatmentnya, Mbak? Saya hemodialisa 2 kali seminggu, hari Senin dan Kamis. Senin dan Kamis ya, dan itu masing-masing 5 jam ya? 5 jam atau? Kebetulan kalau saya 4 jam. Oh, 4 jam. Oh ya, jadi ada variasi ya Mbak ya? Tergantung rumah sakit, Mbak. Kebetulan saya di rumah sakit tipe A yang rata-rata pasiennya banyak, sehingga harus bergantian dengan yang lain. Oh gitu. Tapi sejauh ini dengan durasi 4 jam, saya merasa tetap baik. Baik saja. Baik, tadi Mbak Listi menyampaikan bahwa ada sekarang Mbak Listi mohon maaf ada gangguan pendengaran. Itu mulainya berapa lama Mbak? Dari tahun 2016. Kemudian berapa lama kemudian Mbak Listi mengalami gangguan pendengaran? Saya mengalami gangguan pendengaran itu di tahun kedua setelah gagal ginjal. 2018 berarti ya. Waktu itu saya ada infeksi untuk akses hemodialisa saya.
sehingga harus mendapat injeksi antibiotik selama 15 hari dan sehari 3 kali. Bisa bayangin kan? Jadi ternyata antibiotik ini mengganggu lambung saya, menaikkan asam lambung dan akhirnya mengganggu pendengaran. Jadi setelah operasi tiba-tiba saya nggak bisa dengar sama sekali. Ya sudah, akhirnya banyak hal sih yang memang akhirnya nggak saya dapatkan setelah pendengaran saya terganggu. Tapi saya juga berpikir banyak juga ternyata hikmahnya yang saya dapatkan. Ternyata sama aja, mau bisa dengar mau nggak, Tuhan baik sama saya. Betul, saya nggak ada yang berbeda dalam hidup saya. Baik. Ya, terima Betul. kasih Mbak Listi. Ya, tadi yang perlu digarisbawahi adalah Tuhan baik ya. Jadi selalu memberikan rencana yang baik ya Mbak Listi dalam setiap apapun. Ada pertanyaan atau ada komen di situ, Mas? Yang bisa saya bantu jawab mungkin? Kalau tidak ada, mungkin saya akan menyampaikan sedikit untuk teman-teman penyintas gagal ginjal sore hari ini, Mbak Listi. Nah, ini saya cancel dulu. Oke. Ini sedikit Mbak Listi dari teman-teman dari Republika dan juga dari Ida Metafora dan juga dari teman-teman donatur yang kemarin ikut acara webinar on website. Semoga bermanfaat walaupun jumlahnya sedikit, tapi semoga bisa memberikan banyak ya bantuan untuk teman-teman gitu. Ya. Terima kasih banyak untuk para donatur. Iya. Foto dulu, Cit. Nggak kelihatan ya giginya karena masih pakai masker. Sudah? Iya, oke. Mbak Listi, mungkin ada yang disampaikan kepada teman-teman mungkin terakhir untuk terkait dengan ginjal ini dan juga mungkin kegiatan dari sekali Icon lagi Enterprise. terima kasih untuk donasi yang disampaikan kepada teman-teman penyintas melalui ACE. Semoga kami ACE yang dipercaya untuk menemani teman-teman gagal ginjal, difabel dan lainnya yang membutuhkan pertolongan dan membutuhkan semangat untuk ayo berkarya, bisa terus melakukan kegiatan seperti ini ya Mbak Ayu di masa mendatang. Dan terima kasih buat Konami, semoga terus bisa mendukung kami dan semoga ini menjadi manfaat untuk teman-teman sesama penyintas. Iya. Terima kasih Mbak Listi. Sehat selalu Mbak Listi ya. Ya baik, untuk Anda yang sudah join di kesempatan sore hari ini, walaupun cuma singkat, tapi ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi terkait dengan hashtag kita semangat berjuang. Dan kebetulan sore hari ini saya memakai kaos We will fight, we will win. Gimana Mbak? We will fight, we will win ya. Jadi kita harus berjuang supaya kita juga menang ya dalam karya apapun itu ya. Nah, kalau saya simpulkan pertemuan kita selama 1 bulan ini ketika kita bersama dengan teman-teman penyintas gagal ginjal adalah yang pertama dulu bersama dengan Pak Yuyun ya. Itu perlu tadi seperti yang Mbak Listi sampaikan, kita harus waspada dengan minuman pengawet ya, minuman-minuman kotak seperti itu juga jangan terlalu sering ya Mbak ya. Kemudian minuman berenergi ya Mbak ya, minuman berenergi juga hati-hati. Kemudian kalau dari Pak Edo itu adalah jangan minum tablet pelangsing karena beliau dulu bekerja di model kan, bekerja di model, jadi terus senang banget pokoknya minum obat ke semua obat pelangsing gitu ya. Hati-hati ya kalau memang tidak ada BPOM-nya, kemudian dan lain, lebih baik olahraga aja ya biar cepat tetap langsing, tetap nggak usah langsing lah, sehat. Yang penting sehat sekarang itu di pandemi ini yang penting sehat ya. Kemudian dari Mbak Nanda itu memberikan semangat juga bahwa beliau ini melakukan CPD ya, jadi melakukan hemodialisis di rumah, tapi beliau tetap semangat dalam kemarin menjahit bantal, menjahit tas yang lucu-lucu, yang semua itu bisa bermakna dalam menjalani kehidupan Mbak Nanda. Dan saat ini Mbak Listi tadi sudah dibagikan bahwa Mbak Listi tetap berkarya walaupun saat ini masih cuti ya Mbak ya, masih cuti. Dan yang satu disampaikan tadi adalah kita jangan underestimate teman-teman yang memang mungkin mengalami gagal ginjal ya, atau mungkin ada di antara Anda yang kenal dengan teman-teman penyintas gagal ginjal atau saudara gagal ginjal. Silakan Anda bisa menghubungi Instagram @iCanEnterprise ya, icon.enterprise. Nanti akan dibantu untuk dijawab bersama dengan Mbak Listi dan juga Pak Yuyun untuk
kesinambungan dari kegiatan yang akan datang, apa yang bisa dilakukan. Nah, kembali ke topik kita yang pertama terkait dengan community relations. Jadi silahkan, apa yang bisa kita berikan